yang bisa membimbing rakyatnya agar menjadi orang-orang yang baik, membimbing anak-anak kita agar mereka tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membimbing keluarga, membimbing masyarakat agar melakukan amalul salih, menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak menemukan pemimpin yang semacam ini, justru yang muncul adalah pemimpin model-model Fir'aun kecil tadi, maka yang menimpa negara kita sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum darul bawar. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dan kekafiran? Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menukar syariat Allah dalam sistem kufar? Itu sama artinya dengan menyediakan kaumnya pada kebinasaan. Menukar nikmat dengan kekafiran dan menyediakan kebinasaan bagi kaumnya, bagi negaranya, bagi bangsanya, bagi negerinya. Dan itu yang terjadi sekarang. Sehingga berbagai macam tragedi di negeri ini, banyaknya kemaksiatan, kemungkaran, tidak habis-habisnya. Ada undang-undang korupsi, tapi koruptor tidak pernah habis ditangkap. Yang paling mengerikan apa? Seorang bupati di Kendal, Jawa Tengah, seorang perempuan. Dia secara tegas mengatakan tidak akan menutup lokalisasi pelacuran di daerahnya. Kenapa? Menutup lokalisasi pelacuran berarti melestarikan kemiskinan, sebab para pelacur itu melakukan pelacuran itu karena problem ekonomi. Karena itu saya tidak akan menutup lokalisasi pelacuran. Luar biasa. Siapa yang mengangkat bupati kayak begini? Siapa? Umat Islam. Umat Islam juga. Ya, kita perhitungkan. Suatu ketika akan muncul di negeri kita ini seorang presiden yang bisa mengimami sholat jamaah di masjid. Kita merindukan munculnya seorang gubernur yang bisa mengimami sholat di masjid masyarakat. Kita merindukan munculnya seorang bupati, camat, lurah, RT, RW yang bisa jadi imam sholat. Bukan munculnya seorang calon pemimpin yang dites sholatnya tetapi tidak hafal Al-Fatihah, bahkan harus alhamdulillah juga salah. Ini yang kacau pemikirannya siapa? Ternyata umat Islam juga yang kacau. Pertanyaannya kemudian, adakah bangsa Indonesia memiliki stok pemimpin seperti ini? Ada apa enggak? Ini problemnya. Kalau orang demokrasi dia punya banyak stok pemimpin untuk merusak negeri ini. Orang komunis juga punya stok pemimpin, bahkan pernah berkuasa di Indonesia ini yang kita kenal dengan parlemen kaki tiga, PRI, komunis dan Masyumi. Begitu juga orang liberal, orang sekuler, bahkan orang Syiah punya stok banyak pemimpin. Jalaluddin Rahmat begitu bangganya, kabarnya dia lolos ke Senayan sekarang ini. Tokoh Syiah di Indonesia akan menjadi salah seorang anggota parlemen Indonesia. Orang Islam, apakah umat Islam punya stok pemimpin yang memiliki komitmen terhadap Islam dan mampu berkompetisi dengan calon-calon pemimpin dari orang-orang non-Islam, calon pemimpin dari kaum sekuler, kaum liberal? Bisa nggak? Ada nggak? Punya nggak kita? Ini problemnya. Lalu kenapa umat Islam tidak memiliki stok pemimpin semacam ini? Padahal kita ada 87% penduduk Indonesia, sangat dominan, mayoritas terbesar umat Islam di negeri ini. Kenapa kita tidak punya stok pemimpin yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ini?
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita berpikir dalam doa-doa kita selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kami sebagai pemimpin orang-orang yang beriman, pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin orang-orang yang saleh. Kita diajarkan untuk mengucapkan doa itu. Apakah sudah terkabul doa itu sekarang? Ternyata belum. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan pemimpin agar muncul dari keluarga muslim seorang pemimpin yang soleh, seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah, seorang pemimpin yang memiliki komitmen kepada Islam, seorang pemimpin yang memiliki loyalitas kepada Allah dan Rasul. Kita belum menemukan itu. Karena itu harus menjadi program keluarga muslim sekarang ini. Kita harus bertekad. Jika tahun ini tidak bisa kita memunculkan pemimpin yang semacam itu, mungkin 5 tahun yang akan datang, mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 15 tahun yang akan datang. Karena itu persiapkan sejak sekarang. Setiap keluarga muslim harus berazam, bertekad. Jika punya anak, setiap anaknya atau salah seorang dari anak-anaknya harus hafal Al-Quran. Akan tetapi tidak cukup hanya sekedar hafal Al-Quran. Karena orang hafal Al-Quran sekarang ini di mata masyarakat belum dianggap sebagai prestasi intelektual. Hafal Al-Quran belum dianggap prestasi intelektual. Karena itu jangan bangga hafal Al-Quran diundang jadi imam sholat di Australia. Jangan bangga hanya jadi imam sholat tetapi tidak punya pengaruh apa-apa. Jangan bangga hanya menjadi imam sholat di saat itu di saat tarawih hafal 30 juz tetapi tidak punya pengaruh apa-apa terhadap jamaahnya. Oleh karena itu kita menginginkan suatu saat nanti akan lahir doktor ekonomi hafal Al-Quran. Akan muncul suatu saat nanti doktor IT hafal Al-Quran. Doktor hukum tata negara hafal Al-Quran. Jangan cukup lulusan pondok pesantren hafal 30 juz tidak berpengaruh. Diundang baca doa. Karena itu pesantren-pesantren kita sekarang ini harus memperkaya kurikulumnya, mendidik bukan saja hafal Al-Quran, bukan saja paham Islam, tetapi juga dia harus paham tentang kepemimpinan. Dia harus paham tentang tata negara. Dia harus paham tentang ekonomi. Dia harus paham tentang sosial, politik, budaya, seni. Kapan saat itu akan muncul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dituntut bertanggung jawab untuk itu semua. Sebagai konsekuensi dari doa kita, waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Kita berdoa Bapak Ibu yang dirahmati Allah malam ini, mudah-mudahan anak-anak kita sekarang yang sekolah di pesantren tahfiz Al-Quran jangan cukup dari sisa hanya sampai di sini. Begitu dia hafal Al-Quran, segera usahakan dia supaya dia jadi S1, S2, S3. Jangan lulus pesantren hafal Al-Quran hanya mampu jualan es teler. Dan hanya mampu jualan es teler. Orang S2, S3, kita hanya jualan es teler. Subhanallah. Jika itu terjadi, begitu besarnya jumlah umat Islam di negeri ini, kita harus bangga. Suatu ketika saya melihat di internet sebuah pesantren tahfiz Al-Quran di Lombok sana. Gurunya
meninggal dunia beberapa minggu yang lalu, umurnya 86 tahun. Dia belajar hadis dan tafsir dan pernah mengajar di Masjidil Haram selama 15 tahun. Pulang dia ke Lombok, dia mendirikan pesantren hadis. Beberapa waktu yang lalu ada seorang syekh dari Kuwait berkeliling melihat pesantren-pesantren hadis dan dia datang ke pesantren, kalau tidak salah namanya pesantren Aziziyah. Berjujuran air mata saya ketika dites satu demi satu di antara santri itu membaca Al-Quran dengan lagunya yang merdu, lisannya yang fasih membaca Al-Quran. Berjujuran air mata saya melihatnya. Dan yang luar biasa, 10 orang imam sholat yang dikirim ke Kuwait itu semuanya berasal dari pesantren. Kalau imam sholat dari Indonesia dikirim ke Australia biasa, dikirim ke Inggris biasa. Tapi seorang Indonesia, seorang ajam dikirim ke Arab sana menjadi imam sholat, luar biasa. Kita bangga. Tetapi begitu kita menengok situasi politik di Indonesia, bagaimana perilaku lulusan Timur Tengah menjadi politikus di Indonesia, malu kita melihatnya, malu kita mendengar. Karena itu marilah kita bangun komitmen, kita bangun persaudaraan kita umat Islam ini. Jangan lagi kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang remeh-temeh. Mari kita menyibukkan setiap orang dari kita, kapan Islam itu berkuasa di Indonesia agar tegak syariat Allah di Indonesia. Negeri kita ini sekali lagi didirikan di atas landasan takwa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tetapi yang berkuasa justru orang-orang yang memusuhi Allah, yang berkuasa partai-partai yang memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, figur-figur yang memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, sehingga negeri kita terus menerus mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal ini menjadi keprihatinan, beberapa waktu yang lalu Majelis Mujahidin diundang oleh One Team Press. Bapak Ibu tahu apa itu One Team Press? Dewan Pertimbangan Presiden. Diundang beberapa organisasi antara lain Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam, dan Hizbut Tahrir Indonesia. Diundang ke istana untuk mempresentasikan masing-masing makalahnya tentang wawasan kebangsaan, peran ormas agama dalam penguatan wawasan kebangsaan. Masing-masing memberikan presentasi. Setelah selesai, masing-masing utusan membacakan makalahnya, tiba giliran tanya jawab. Semua ahli One Press yang profesor doktor itu semua, setiap orang menanyakan satu pertanyaan. Saya akan menceritakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Majelis Mujahidin, bukan kepada organisasi yang lain. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Majelis Mujahidin tentang orang-orang kelompok-kelompok kecil yang biasa kita kenal dengan kelompok takfiri? Ya? Bagaimana kita harus menghadapinya, kata mereka? Jadi mereka ingin mendengar jawaban dari Islam yang dicurigai Islam garis keras. Maka ketika itu saya bilang, kenapa Anda tidak melaksanakan Quran? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdialog. Bukankah Anda ini memiliki ahli-ahli untuk mengajak mereka berdialog? BNPB
Indonesia? Ya, pertanyaannya aneh-aneh. Adakah kelompok anti Pancasila di Indonesia? Kita jawab ketika itu secara objektif. Jangankan anti Pancasila, anti Tuhan juga banyak di Indonesia. Bahkan anti agama juga banyak di Indonesia. Apa masalahnya? Anti Tuhan di Indonesia dulu pernah berdiri Partai Komunis Indonesia yang menyatakan tidak ada Tuhan. Bahkan mereka mengatakan Tuhan telah mati. Ada. Bahkan orang yang anti agama seperti Tommy Gibran juga mengatakan begitu. Kita bebas beragama dan bebas tidak beragama. Ada di Indonesia. Jadi apa masalahnya? Pertanyaan ketiga. Ini saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu kalian jawab. Dia bertanya, apakah Indonesia ini negara togut apa bukan? Silakan, ada bapak-bapak ibu-ibu yang mau jawab. Apakah Indonesia ini negara togut apa bukan? Ayo terus teranglah, ya, jangan malu-malu. Nggak perlu takut, Intel ada juga tidak ada masalah. Ini dialog di One Team Press, legal, formal, diundang resmi. Jadi tidak usah takut Intel, kalau ada yang interi tidak usah takut. Intelnya kita tanya nggak bakal ngerti ya. Bagaimana? Ada yang mau jawab? Apakah Indonesia ini negara togut apa bukan? Kalau menurut pembicaraan pertama bukan, negara ini bukan negara. Satu, ada lagi yang lain? Saya suka mengatakan, kalau kita ini generasi pentol korek, pasti kita akan mengatakan ini memang negara togut. Indikasi bahwa Indonesia negara togut itu banyak. Satu, tidak berlaku syariat Islam. Dua, pemimpinnya tidak punya komit kepada Islam. Maksiat banyak di Indonesia, banyak indikasi. Apa yang saya katakan generasi pentol korek? Bapak Ibu tahu kan? Korek api. Korek api punya pentol kan? Korek api itu punya kepala tapi tidak punya otak. Digesek dikit terbakar dan membakar. Kita digesek dikit marah. Singgung sedikit ngebom. Tulis sedikit tuduh saudaranya buta, angkau togut. Itu generasi pentol korek namanya. Tetapi kita punya kepala dan punya otak. Mikir dong. Kalau orang bertanya untuk menjebak, apa yang harus kita berikan jawaban? Kalau saya menjawab, oh iya Indonesia negara togut, wah itu yang dia mampu akan dilaporkan kepada presiden, majelis mujahidin, memponis Indonesia negara togut, itu yang dia tendang. Tapi saya katakan karena kita punya kepala dan punya otak, mikir, maka jawaban saya tidak begitu. Saya bilang kalau Anda bertanya apakah Indonesia negara togut atau bukan, saya katakan pertanyaan Anda itu tidak relevan. Kenapa? Karena satu sebuah wilayah atau satu sebuah negara tidak pernah dibicarakan di masa Nabi Muhammad SAW. Contoh tadi sudah diterangkan ketika Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Habasah, ke Ethiopia yang rajanya beragama Kristen. Tidak ada yang bertanya di antara para sahabat, ya Rasulullah, apakah Habasah atau Ethiopia itu negara togut atau tidak? Atau bukan? Tidak bertanya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Yathrib sebelum bernama Madinah, tidak ada sahabat yang bertanya apakah Yathrib itu wilayah togut atau bukan. Tidak ada yang bertanya. Juga ketika beliau akan umrah sebelum Futuh Makkah, beliau berangkat umrah, kemudian dihadap oleh orang kafir Quraisy. Lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Tetapi ketika Rasulullah SAW berangkat untuk umrah, tidak ada yang berkata, ya Rasulullah, bukankah Ka'bah berada di wilayah togut? Kenapa kita harus datang ke sana? Tidak ada yang ngomong gitu. Lalu kenapa bapak-bapak ini bertanya apakah Indonesia negara togut atau bukan? Padahal negeri ini berkumandang azan setiap 5 kali sehari semalam. Bahkan mayoritas dominan masyarakat beragama Islam di Indonesia. Kenapa
ini negara togut atau bukan? Nah itu baru cerdas. Ya, umat Islam harus mampu memberikan jawaban yang berkelas. Jangan hanya memberikan jawaban pokoknya. Pokoknya murtad, pokoknya kafir. Iya, kenapa disebut kafir? Kenapa? Alasannya apa? Umat Islam harus bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang jelas. Maka saya katakan negeri ini bukan negeri togut, negara ini adalah negara Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam preambul Undang-Undang Dasar itu, tetapi pemerintahnya yang bermasalah, pemerintahnya yang togut, pemerintahnya yang fasik, pemerintahnya yang zalim, pemerintahnya yang diktator, bukan negaranya. Kita harus bisa membedakan antara negara dan pemerintah. Kita ini sudah tak bisa bedakan. Togut itu kata sifat tidak bisa dilabelkan kepada negara. Negara togut emang bisa berbuat apa negara? Yang bisa dilabeli togut orang yang melakukan sesuatu. Siapa yang bisa melakukan sesuatu? Pemerintah. Baru pemerintah togut. Ini kita tak bisa membedakan antara negara dan pemerintah. Kacau cara berpikir kita. Karena apa? Kalau kita mengatakan ini negara togut, ini negara kafir, sama artinya kita telah menggratiskan Indonesia kepada orang kafir. Pantas orang-orang kafir itu kalau kita mau menegakkan syariat Islam, apa mereka bilang? Anda yang mau menegakkan syariat Islam, ini bukan negara Islam. Silakan Anda pergi ke arah sana. Gembala unta di depan pasir sana, silakan pergi. Ini negara kafir, negara kafir, ini bukan negara Islam. Enak saja. Kita tentu tidak ingin menggratiskan Indonesia ini kepada orang kafir. Pemilik sah dari Indonesia adalah umat Islam. Karena itu negara ini selalu eksis, tidak pernah berubah. Yang berubah pemerintahnya. Tiap 5 tahun sekali boleh ganti pemerintah. Enak kan? Tiap 5 tahun ganti pemerintah. Bisa gantinya dengan revolusi, bisa gantinya lewat pemilu. Karena itu jangan mengatakan jangan itu pemilu, itu demokrasi haram. Siapa bilang? Demokrasi pemilihan umum bukan milik demokrasi, tetapi milik Islam yang diklaim milik demokrasi. Demokrasi itu sampah, tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa memberikan solusi terhadap problem masyarakat. Contoh lagi, musyawarah itu milik Islam. Kata-kata musyawarah itu milik Islam, diklaim milik demokrasi. Jangan salah. Voting untuk memilih pemimpin itu milik Islam, diklaim milik demokrasi. Kita sudah terlalu lama tertipu dengan orang demokrasi. Sementara kita sibuk dalam saudara kita sendiri, itu demokrasi parah kan? Ya, bukan demokrasi. Musyawarah mana ada demokrasi dari barat, bahasa Inggris. Musyawarah itu bahasa Arab. Masa dipilih demokrasi? Ya, karena apa? Dalam Islam, apapun yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah batil. Bukan saja demokrasi, bukan saja sekuler, bukan saja kelenek. Apapun yang bertentangan dengan syariat Islam adalah batil. Ukurannya adalah syariat Islam, sesuai syariat Islam atau tidak. Bukan apakah dia demokrasi atau tidak, tetapi apakah sesuatu itu sesuai syariat Islam atau tidak. Jadi mari kita bebaskan belenggu tentang demokrasi dan otak kita. Jangan maulah kita belenggu dan tertipu. Pemilihan umum misalnya, ya, negeri ini sekarang sedang negara mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memilih presiden, melibatkan rakyat Indonesia untuk memilih presiden. Umat Islam mau terlibat atau tidak? Kalau mau terlibat boleh, tidak mau terlibat juga tidak apa-apa. Boleh menggunakan hak pilih, boleh juga tidak menggunakan hak pilih, terserah. Sederhana. Tetapi kalau umat Islam ikut
tidak ada bagaimana? Persiapkan dong. Persiapkan. Nah, tetapi waktunya sebentar lagi, 9 Juni nanti. 9 Juni apa Juni? 9 Juni udah dekat nih, bagaimana yang bagusnya? Pilihlah pemimpin yang kira-kira paling dekat hubungannya dengan umat Islam. Kita tidak bisa menemukan karena hanya 2 opsi. Hanya 2 opsi di figurnya. Ya? Maka jika kita prediksi salah satu tokoh ini lebih dekat kepada komunis Cina, ya jangan dipilih. Lebih dekat kepada Zionis, jangan dipilih. Lebih dekat kepada Syiah, jangan dipilih. Lalu kalau yang satunya juga tidak ada yang memenuhi syarat, boleh tidak pilih, tidak apa-apa. Dengan alasan tidak seorang pun dari 2 calon ini yang bisa menampung aspirasi kami sebagai Muslim. Karena itu kami tidak pilih, tidak apa-apa. Enak kan? Enak, kita bebas. Tidak lagi kita terbelenggu apa itu demokrasi apa enggak. Bebaskan otak dan pikiran kita dari belenggu-belenggu jahiliyah semacam itu. Nah, jadi kita nggak perlu terlalu galau sekarang ini. Mau pilih ada 2 figur. Pilih mana yang paling dekat dengan umat Islam atau yang kira-kira tidak menjadi terlalu berat ancamannya bagi umatnya. Kalau kita rasa tidak ada, dua-duanya tidak ada yang beres, tidak usah pilih, tidak ada masalah, tidak dosa. Bahkan undang-undang begini membolehkan. Di sini umat Islam harus mulai cerdas. Kita harus mulai cerdas, tetapi dengan cara bukan mari kita persiapkan anak-anak kita persiapkan generasi kita. Mudah-mudahan kita suatu ketika menemukan seorang figur pemimpin yang bisa membawa bangsa ini kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa memimpin masyarakat Indonesia untuk melakukan amal soleh dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan ini, yang kita ucapkan, yang kita perbuat telah akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu apapun yang kita lakukan, parameternya adalah apakah ini bertentangan dengan Islam ataukah tidak. Itu saja parameternya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cukup panjang sudah. Ya, cukup panjang sudah. Mungkin Bapak Ibu capek juga mendengarkannya, sama capeknya dengan yang ngomong. Ya, tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dialog kita ini bisa menjadi pencerahan ideologi atau pencerahan paradigma bagi kita. Ya, pencerahan paradigma saja. Setidaknya mari kita bebaskan dari belenggu yang selama ini selalu membuat kita saling bertengkar di antara sesama muslim. Orang kafir merekayasa bagaimana caranya dia tetap menguasai Republik Indonesia, sementara kita justru merekayasa untuk saling tuding di antara sesama muslim. Mari kita bangun kekuatan. Kita saling menutupi kelemahan masing-masing di antara seluruh gerakan Islam ini, dan kita membangun pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan suatu ketika akan lahir seorang pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi negara dengan pendidikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Tapi mohon maaf sekiranya ada yang tidak pas dalam penyampaian tadi. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan Allah mengampuni dosa kita. Dan saya cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.